Selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas Bu Adriani. Oke, terima kasih. Jelas, Sama-sama. Bu. Halo Bu Liana, apa kabar? Sepertinya Baik. kita baru pertama kali bertemu ya. Iya betul. Iya. Sebelumnya di kelas siapa Bu Liana? Saya panggilnya Yeni. Oh, Yeni. Ya Oh, Bu. saya Iya, lihatnya di ini. apa-apa. Sebelumnya di kelas ada, maksudnya di kelas mana apanya nih? Siapa? Oh, ininya. Biasanya di kelas Pak Zainul, terus ada kelasnya Pak Gideon, Oh, Pak ada Zaid. Pak Heru, Bu Risa juga pernah. Oh, oke, oke. Mas, sebelumnya mata kuliah apa Bu Yeni? Hari ini atau gimana? Semester sebelumnya? Semester sebelumnya kan ini digital marketing ya. Iya. Ha-ha. Mungkin sebentar lagi teman-teman akan join karena dibilangnya jam 7 sih. Ya, kita akan mulai tepat jam 7. Teman-teman Eh. mau nyusul atau tidak, kita tetap mulai jam 7 ya. Oke, Terima kasih. baik. Siap. Bapak Ibu, slide-nya tadi apakah sudah di-download? Apakah sudah dibuka Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, baiklah. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Dipahami apa sama sekali nggak paham? Iya, berusaha dipahami, Bu. Berusaha dipahami. Oke, baiklah. Kita 2 menit lagi mulai ya. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 7 lewat 1 menit. Kita akan mulai perkuliahan kita. Sebelumnya selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah join di mata kuliah kita, Digital Marketing. Untuk malam hari ini, eh, pertama saya akan memperkenalkan diri, karena ini baru pertama kali bertemu ya dengan saya. Sesuai yang ada di background, nama saya Adriani Kalalembang. Bapak Ibu bisa panggil saya Adriani. Nah, di sini saya bertugas sebagai koordinator kelas. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa setiap kelas pasti ada koordinator dan juga dosen pengampu. Nah, di sini saya berperan sebagai koordinator kelas. Nah, berhubung hari ini untuk dosen pengampuhnya belum bisa join bersama dengan kita, Pak Hari. Jadi untuk sementara pertemuan pertama ini saya akan mengcover. Jadi untuk sementara saya akan menggantikan Pak Hari. Bapak Ibu sudah pernah join di kelasnya Pak Hari? Sudah, Bu. Oh, Sudah Bu, sudah. pernah. Oke, berarti sudah kenal ya dengan Pak Hari ya? Oke, Sudah, sudah Bu. kenal. Oke, sudah kenal dengan Pak Hari. Oh, sudah 3 kali. Oke, baiklah, sudah 3. Berarti jam terbangnya Pak Hari sudah luar biasa. Kalau saya baru perdana gitu. Saya biasanya sebagai koordinator kelas. Kalau untuk pengampu mata kuliah belum. Ini baru pertama kali perdana. Saya seringnya di kelas TI. Saya seringnya di kelas TI sebagai koordinator. Nah, ini pertama kali saya koordinator di kelas digital marketing. Plus juga pertama kali mengampuh jadi dosen pengampu mata kuliah. Tapi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, selama Pak Hari tidak berhalangan, maka yang akan mengcover kelasnya adalah Pak Hari dan saya sebagai koordinator. Kecuali Pak Hari ada halangan seperti saat ini, maka saya akan mengganti atau mengcover kelasnya biar tidak kosong gitu. Jadi yang akan next minggu berikutnya kalau Pak Hari tidak berhalangan, maka yang akan mengcover atau sebagai dosen pengampu mata kuliahnya adalah Pak Hari. Oke, eh untuk pertemuan pertama kita malam hari ini sesuai dengan materi yang Pak Hari sampaikan ke saya dengan judul Fundamental of Digital Data Analysis. Jadi saya tidak akan perkenalan lebih jauh dan lain sebagainya karena saya sebatas koordinator. Bapak Ibu bisa manggil saya Triani saja. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai Fundamental of Digital Analysis. Harapan saya Bapak Ibu sudah mendownload dan sedikit membaca
sedikit membaca materi yang saya sampaikan sehingga nanti jika ada tanya jawab kita bisa tanya jawab. Adapun tujuan dari pembelajaran kita akan menerapkan analisis data untuk memahami perilaku konsumen, meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang bisnis dan juga mengoptimalkan strategi pasar. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan biar suatu perusahaan atau bisnis itu bisa melakukan yang namanya strategi pasar. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kira-kira peran analisis data digital itu dalam dunia bisnis apa saja. Nah, seperti yang tertera di slide kita malam hari ini, di sini saya cuma sebutkan 3 peran analisis data digital dalam dunia bisnis. Nah, sebagaimana kita ketahui, sekarang itu eranya digital. Apa yang mau kita lakukan, itu semua dilakukan secara teknologi digital. Dengan memanfaatkan internet dan lain sebagainya, semua serba modern. Sangat berbeda jauh di zaman yang dulu kala, kita mau mengakses sesuatu itu sangat sulit. Tapi kalau sekarang, semua serba dimudahkan. Nah, semua serba dimudahkan. Bukan berarti ketika kita berada pada posisi dimudahkan, perusahaan atau bisnis itu berleha-leha. Tidak. Tetapi mereka terus merancang usaha atau bisnis mereka agar tetap bertahan dan tetap berkembang. Harapannya ketika kita memulai bisnis atau mempunyai perusahaan atau bisnis, harapannya bisnis kita itu bisa bertahan dan juga berkembang. Tidak hanya sebatas bertahan, tapi berkembang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Nah, mau tidak mau, pelaku bisnis harus mengikuti tren, di mana sekarang trennya semua serba digital. Kita mau beli makanan, bisa online. Dulu kalau mau beli makanan ke warung, mau pergi ke suatu tempat, ya harus cari Gojek, ke pangkalan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang semua menggunakan digital, berbasis digital. Nah, peran analisis data digital dalam dunia bisnis itu sebagai fundamental dalam pengambilan keputusan yang cerdas, merancang strategi pemasaran yang efektif, dan menciptakan produk-produk yang lebih inovatif. Saya rasa Bapak Ibu bisa melihat di pasar sekarang begitu banyak produk-produk inovatif, produk-produk yang sangat berkembang. Kemudian, peran analisis data digital yang berikutnya, pemahaman tren pasar dan perilaku konsumen, kemudian memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar dan mengoptimalkan operasinya. Kita lihat contohnya. Bapak Ibu pernah belanja di Amazon? Belum. 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 Belanjanya di mana, Pak? Biasanya di Topet. Tokped atau Iya. enggak Shopee gitu ya? Iya, mungkin itu yang umum. Iya, Shopee yang lebih familiar mungkin dengan kita ya. Iya. Nah, sedangkan Amazon ini salah satu perusahaan yang yang besar ya, yang terkemuka ya gitu. Mereka memanfaatkan digital. Amazon menggunakan analisis data yang besar untuk merekomendasikan produk mereka untuk pengguna lewat analisis perilaku belanja. Di situ Amazon dapat mengidentifikasi kira-kira preferensi pelanggan dan akan menawarkan produk yang lebih sesuai dengan minat mereka. Mereka meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan. Nanti akan kita lihat lebih detail bagaimana cara Amazon ini. Bagaimana cara Amazon menggunakan analisis data besar. Tapi ini salah satu perusahaan yang memanfaatkan data digital, analisis data digital. Selain Amazon, ada juga, Bapak Ibu pasti punya paketan Netflix kan ya? Atau gimana? Punya, Bu. Punya ya? Bisa nonton Netflix dengan sepuas-puasnya tanpa ada iklan gitu ya Bapak Ibu ya? Yang Iya. berbayar, dibandingkan harus nonton sinetron-sinetron gitu ya di TV-TV yang lebih memuaskan tanpa ada iklan, kita bisa nonton Netflix. Nah, Netflix menyajikan film-film
genre film yang sering ditonton. Mereka juga ini Netflix juga menggunakan analisis data. Pentingnya analisis data digital bisnis ini juga tercermin dalam tren pasar dan perilaku konsumen. Contohnya yang Netflix ini, mereka menggunakan analisis data untuk memahami preferensi tontonan pengguna Netflix ini. Mereka menganalisis data seperti genre yang sering ditonton, kemudian waktu tonton, kemudian rating yang diberikan. Nah, Netflix ini dapat merekomendasikan dari data analisis mereka lewat tontonan yang kita tonton, waktu tonton, rating yang diberikan, mereka itu dapat merekomendasikan konten yang lebih relevan kepada kita pengguna dan dapat memberikan keputusan dalam memproduksi konten-konten original. Contoh berikutnya yang menggunakan analisis data digital ada Walmart. Nah, mereka di sini data digital ini digunakan atau memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar. Jadi data digital ini memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat perubahan-perubahan pasar. Contohnya ini ada Walmart di mana mereka menerapkan analisis data dalam manajemen rantai pasokan, di mana mereka memantau data penjualan secara real time sehingga dapat mengoptimalkan persediaan di berbagai lokasi toko. Kemudian mereka juga dapat memastikan ketersediaan produk yang tinggi dan meminimalkan kelebihan stok. Jadi, analisis data digital ini berperan penting dalam membantu bisnis untuk mengadaptasi dan bertumbuh dalam lingkungan yang kompetitif. Contoh tadi Amazon, kemudian tadi contohnya ada Netflix. Di sini mereka menunjukkan bagaimana analisis data digital ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Sementara kalau yang Walmart ini menggambarkan penggunaan data secara efisien, di mana penerapan analisis data yang strategis. Perusahaan ini tentu dapat mencapai keunggulan yang kompetitif, memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan tentunya mendorong inovasi yang berkelanjutan. Nah, manfaat strategi analisis data digital dalam bisnis. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Analisis data digital ini tentunya akan memungkinkan pebisnis untuk mengidentifikasi area di mana proses dapat dioptimalkan. Di sini tentunya akan mengurangi pemborosan dan juga meningkatkan efisiensi. Sebagai contohnya, Videx ini. Dia menggunakan analisis data untuk mengoptimalkan rute pengiriman mereka dengan menganalisis pola lalu lintas, kemudian juga kondisi cuaca dan kebiasaan pengiriman. Mereka berhasil mengurangi jarak tempuh dan tentunya itu akan menghemat bahan bakar secara signifikan yang berkontribusi pada pengurangan biaya operasional. Itu manfaat strategi analisis data digital yang pertama. Dan yang kedua, sebagai pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan bukti data. Kita kalau mau ngambil keputusan tentu harus ada data-data yang mendukung. Tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Tentu harus ada bukti-bukti data yang valid. Nah, dengan analisis data, keputusan bisnis ini dapat didasarkan dengan bukti nyata, bukan hanya intuisi, perasaan, atau main tebak-tebak saja. Tidak. Tapi dengan adanya data, tentu akan mengambil lebih tepat dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, Starbucks, semua pasti tahu Starbucks ya. Kita tahu Starbucks di mana mereka menggunakan data
program loyalitas mereka untuk memahami preferensi pelanggan dan menyesuaikan penawaran dengan produk mereka. Mungkin Bapak Ibu sering mendapat apa itu SMS dari Starbucks ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan sebagainya. Hari ini Starbucks ada promo dan lain sebagainya. Ya, pernah dapat SMS dari Starbucks tidak Bapak Ibu? Pernah, Bu. Tiap hari dapat, Bu. Oh, tiap hari dapat. Bilangnya apa Starbucks, Pak? Nawarkan produk? Ya, biasanya, maaf saya off cam ya, Bu. Iya. Sambil buka puasa. Apa namanya, biasanya ini beli satu gratis satu atau ada diskon produk apa di hari apa. Ya, Udah beli jelas sih. satu, gratis satu. Ya, atau beli yang besar nanti kopi yang besar ya, jumbo dapat yang kecil. Oh ya, ya itu yang sering kita dapatkan dari Starbucks, di mana mereka memberikan penawaran-penawaran produk mereka. Ya, bagaimana cara mereka bisa menawarkan produk ke kita ya? Tentu dengan analisis data-data yang ada, yang mereka sudah kumpulkan. Jadi dengan mereka memberikan kita informasi seperti itu, ya kita sebagai pelanggan, mereka mengharapkan kita agar bisa loyal ke mereka. Melalui analisis preferensi minuman, waktu beli, lokasi yang sering dikunjungi, itu mereka dapat membuat keputusan kira-kira item atau menu apa yang dapat mereka tawarkan ke kita. Bapak Ibu yang lain, adakah mendapatkan penawaran Starbucks yang lain selain yang diungkapkan Pak Dadang tadi? Ada nggak yang lain lagi? Atau sama saja? Dunkin Donat, Bu. Oh, Dunkin Donat. Oh, Pak. Tadi kan sering main ke Ya. Dunkin Donat ya. Biasanya ditawarin apa, Pak? Biasanya produknya itu dia dari ini ya, kerjasama biasanya dari kayak misalnya Telkomsel kerjasama sama Dunkin Donat dengan menunjukkan nomor Telkomsel bisa apa namanya kayak buy one get one kayak gitu. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Kita kalau pakai Telkomsel, ini dapat ini gitu ya. Ya, seperti itu cara mereka untuk tetap menjaga loyalitas pelanggannya. Oke, yang berikutnya, manfaat yang berikutnya, yang ketiga, penemuan peluang bisnis baru melalui wawasan data. Nah, di sini analisis data dapat mengungkapkan tren dan juga pola yang mungkin sebelumnya itu tidak terlihat, sehingga itu akan memberikan peluang bisnis yang baru kepada kita. Contohnya tadi Amazon, mereka menggunakan data belanja pelanggan untuk tidak hanya memperbaiki penawaran produk mereka, tetapi juga untuk mengembangkan produk baru, contohnya seperti Kindle itu. Nah, analisis preferensi membaca dan kebiasaan belanja buku ini akan membantu mereka dalam pengembangan dan juga penawaran produk, yang pada akhirnya mengubah Amazon menjadi pemain utama pada pasar buku digital. Bapak Ibu sudah pernah membaca ini buku digitalnya Amazon? Belum ya, saya juga belum. Nah, itu adalah produk baru mereka. Jadi melalui analisis data ini, analisis data digital memberikan peluang bisnis baru, memberikan peluang bisnis baru tentunya, ya itu akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang berikutnya, nah, langkah-langkah analisis data digital. Yang pertama, tentunya kita harus mengumpulkan data. Nah, karena kita akan menganalisis data secara real, bukan secara intuisi, bukan secara perasaan, tapi mengumpulkan data digital yang tentunya itu relevan. Misalnya, sebuah perusahaan e-commerce mungkin mengumpulkan data dari transaksi online, ulasan pelanggan, data perilaku pengguna di situs web, dan lain sebagainya. Nah, data-data yang dikumpulkan ini nanti akan menjadi sumber yang valid yang akan diolah untuk nantinya memberikan keputusan kira-kira strategi apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan bisnis tersebut.
Kemudian ada pembersihan data. Tidak semua data yang dikumpulkan itu signifikan atau tidak semua data yang dikumpulkan itu akan terisi penuh gitu. Maksudnya datanya lengkap itu belum tentu. Pasti ada data-data yang eh, yang rusak atau mungkin ada data-data duplikat atau mungkin ada data-data tidak ada nomor teleponnya mungkin, tidak ada alamatnya mungkin. Nah, data-data seperti itu yang dibersihkan. Misalnya contohnya misal toko online ini mungkin mereka harus membersihkan data transaksi untuk menghilangkan data yang duplikat yang mungkin muncul akibat kesalahan sistem. Jadi data-data yang terkumpulkan itu bisa saja ada yang salah, ada yang duplikat, dan lain sebagainya. Jadi perlu dibersihkan. Kemudian yang berikutnya, integrasi data. Nah, integrasi data ini, data dari berbagai sumber tadi diintegrasikan ke dalam format yang konsisten. Mungkin awalnya formatnya tidak konsisten, jadi diperbaiki lagi. Ketika data yang sudah bersih, yang sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu akan dimasukkan ke dalam format yang sesuai dengan perusahaan. Sebuah perusahaan retail dengan toko fisik dan online ini mungkin mereka akan mengintegrasikan data penjualan dari kedua sumber untuk mendapatkan pandangan menyeluruh tentang perilaku pembelian pelanggan. Kemudian ada yang namanya analisis eksploratif data. Ini melibatkan pemahaman awal tentang data-data yang ada. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menggunakan visualisasi data untuk mengidentifikasi tren penjualan musiman, gitu. Kalau analisis eksploratif data ini bisa menggunakan statistik atau visualisasi data. Kemudian langkah-langkah analisis data digital berikutnya ada pemodelan data. Di sini, di tahap pemodelan data ini menggunakan teknik statistik atau pembelajaran mesin untuk menemukan pola. Misalnya, pembelajaran mesin digunakan untuk memprediksi permintaan produk berdasarkan tren historisnya seperti apa. Nah, kalau pemodelan data ini bisa menggunakan klasifikasi, regresi, clustering. Jadi menggunakan aplikasi tertentu ini untuk menghitung gitu ya dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Kemudian evaluasi dan validasi model. Model yang dibuat itu harus diuji. Dia sudah akurat apa belum? Contohnya, perusahaan asuransi mungkin mengevaluasi model prediksi klaim untuk memastikan keandalannya sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada interpretasi hasil. Hasil dari analisis dan pemodelan data ini perlu diinterpretasikan dalam konteks bisnis. Dan yang terakhir ada implementasi dalam pengambilan keputusan ya, hasil analisis kemudian diterapkan. Jadi ada banyak tahap-tahap yang harus dilewati sebelum pengambilan keputusan. Di tahap yang ke-8 ini ada pengambilan keputusan. Hasil olah data tadi diterapkan untuk mendukung keputusan bisnis. Oh, kita harus mengeluarkan produk baru contohnya, atau mungkin kita menggunakan pendekatan yang baru agar bisa mendukung loyalitas pelanggan. Berdasarkan analisis data, ini sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk meningkatkan produksi produk yang paling populer misalnya. Kira-kira kebutuhan pasar sekarang ini, yang lagi tren sekarang ini apa? Dengan hasil analisis datanya, maka suatu perusahaan dapat mengambil keputusan apakah akan meningkatkan produknya, meningkatkan produksi produk, atau menurunkan atau memproduksi produk yang baru dan lain sebagainya.
Kita lihat contohnya Amazon. Kita kembali ke contoh Amazon. Sebagaimana di awal dijelaskan bahwa Amazon menggunakan analisis data. Nah, Amazon salah satu contoh terbaik penerapan analisis data digital dalam bisnis. Mungkin kita sekali-kali akan mencoba Amazon nih, berbelanja di Amazon. Saya juga belum pernah nyoba di Amazon ini. Bagaimana sih hawa-hawa ketika memasuki Amazon ini? Kira-kira apa bedanya dengan toko online yang lain? Ini Amazon ini menjadi populer dalam menerapkan analisis data digital, tentunya untuk memperkaya pengalaman belanja secara online, tentunya melalui penggunaan sistem rekomendasi berbasis data. Nah, dengan sistem itu, Amazon ini mampu menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi individu setiap pelanggannya. Mereka ini menganalisis riwayat pembelian, kemudian item yang sering dilihat. Item yang sering dilihat itu pun masuk di data analisis mereka, bukan cuma item yang sering dibeli, tapi item yang sering dilihat itu juga masuk dalam analisis data. Bahkan produk yang ditambahkan ke keranjang belanja meskipun tidak dibeli itu juga masuk di analisis data mereka. Hasilnya pelanggan Amazon ini disajikan, disuguhkan dengan rekomendasi produk yang sangat relevan. Sehingga ya tentu ini akan meningkatkan kemungkinan untuk membeli yang awalnya hanya masuk keranjang, tapi karena ketika Amazon memberikan rekomendasi, disuguhkan rekomendasi kualitasnya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan si konsumen, ya bisa jadi membeli. Atau mungkin awalnya cuma lihat-lihat saja, tapi ketika direkomendasikan jadi kemungkinan membeli. Sukses menunjukkan bagaimana hasil data ini dapat digunakan tidak hanya mengerti kebutuhan dan keinginan pelanggan, tetapi juga dapat meningkatkan penjualan dan juga kepuasan pelanggan. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyari review-review dan lain sebagainya, karena Amazon sudah langsung nampilkan, Anda nyari barang ini loh, kayak gini manfaatnya dan lain sebagainya. Tentu kita akan semakin merasa puas meningkatkan penjualan baik Amazon. Pembelajaran utamanya di sini adalah kekuatan dari personalisasi dalam e-commerce dan pentingnya mengumpulkan serta menganalisis data pelanggan secara real time untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Mereka mengumpulkan data-data besar, kemudian mereka memanfaatkan teknologi yang ada, dari data-data yang ada, kemudian mereka bisa bersaing dan bahkan menjadi penguasa. Itu Amazon dalam analisis datanya. Kita kembali lagi ke Netflix, di mana Netflix ini mengoptimasi konten berdasarkan data penonton. Nah, Netflix ini menjadi salah satu raksasa streaming video ya, dibandingkan ya, karena saya nggak punya Netflix gitu ya. Jadi biasa masih kalau mau nonton video itu masih pakai LK21 yang bajakan, pakai yang bajakan kayak gitu. Tapi kualitas gambarnya juga tidak kalah sih sebenarnya. Tapi ya karena itu bajakan ya pasti sering hilang di peredarannya Google, pasti sering keblok karena ya bajakan. Beda sama Netflix yang benar-benar bayaran dan kualitasnya memang bagus. Nah, kalau di LK21 kan ya pasti hilang-hilang karena itu
ilegal gitu ya. Tapi ya semakin entahlah semakin ilegal kayaknya semakin menyenangkan gitu ya, daripada berbayar. Saya heran juga ya dengan kita orang Indonesia. Apalagi mahasiswa-mahasiswa sukanya yang em, gratisan gitu, ya, suka gratisan. Sama dengan ini, Bapak Ibu pernah pernah dengar yang namanya Sky Hub? Nah, yang ini nanti kalau nyusun skripsi gitu, karya ilmiah yang membutuhkan referensi internasional, referensi artikel, sorry, membutuhkan artikel-artikel internasional, itu artikel-artikel internasional itu kan berbayar, ada yang berbayar, ada yang gratis. Otomatis yang berbayar itu semakin bagus dan semakin diburu. Karena saya pribadi tidak mampu membayar satu artikel ratusan dolar, ya gitu ya. Mau nggak mau nyari jalan tikus biar bisa dapat yang gratis. Nah, pakainya Sky Hub. Cuman semakin ke sini, ya ternyata semakin ketahuan. Dulu tahun 2013, saya pakai Sky Hub dari tahun 2013. Hasil penelitian terbaik yang publish di Scopus atau Q1 itu masih bisa dijebol. Terbaru masih bisa dijebol. Sekarang sejak setelah pandemi kalau nggak salah, tidak bisa dijebol lagi. Q1 artikel keluaran terbaru 2024, 2023, 2022, 2021, bahkan 2020 pun ada yang tidak bisa terbuka, nggak bisa diakses. Jadi ya namanya ilegal, itu pasti akan semakin disiplinkan, semakin diketat, gitu. Ya tentunya mereka juga menggunakan analisis data yang seperti ini, gitu ya. Kita kembali ke Netflix. Nah, Netflix ini raksasanya streaming video, di mana tentu mereka memanfaatkan analisis data digital untuk mengoptimalkan konten dan juga mempertahankan penonton. Dengan menganalisis data seperti genre yang kita suka, kita sering nonton di jam-jam berapa, dan perilaku-perilaku penonton lainnya. Di situ Netflix dapat mengidentifikasi pola dan juga preferensi penontonnya. Nah, informasi ini nantinya akan digunakan untuk memutuskan konten apa yang akan diproduksi, konten apa yang akan dipertahankan, bahkan konten apa yang dibatalkan, jangan ditampilkan gitu. Berdasarkan data-data yang masuk tadi, genre film apa yang disuka waktu nontonnya. Nah, dari situ itu dapat ditentukan, oh kita akan memproduksi konten ini, oh kita mempertahankan konten ini, oh konten ini jangan ditampilkan. Pembelajaran kunci dari Netflix ini bagaimana data ini dapat membantu dalam membuat keputusan konten yang tentunya informasional dan mengurangi resiko finansial dalam produksi. Ya, tentu kalau misalnya genre film tersebut tidak disukai oleh penonton tetapi tetap ditampilkan, tetap diproduksi, ya tentu finansialnya akan buruk. Ya karena kalau nggak ada yang nonton, nggak ada penghasilan. Jadi Netflix ini, tapi meskipun demikian, Netflix juga menghadapi tantangan-tantangan. Tentu mereka harus menjaga kreativitas dan juga kualitas konten mereka agar tidak terlalu bergantung pada data. Kemudian yang terakhir, ini kita kembali ke Starbucks. Nah, ini Starbucks ini apa ya? Segmentasinya bukan menengah ke atas ya, tapi ke atas ini Starbucks ini. Ada sih menengah, tapi menengah mungkin cuma 1-2 gitu ya, nggak semua menengah. Saya pun
Ini kalau nggak ditraktir temen ya saya nggak masuk Starbucks. Apalagi sekarang Starbucks menghasilkan produk yang kalengan gitu ya, meskipun rasanya berbeda sama kalau kita nongkrong di Starbucks. Nah, kalau ada yang kalengan ini jadi favorit saya kalau begadang malam kalau lagi nugas. Daripada saya nongkrong di Starbucks bayar sekian ya sudah saya beli di Indomaret. Ini berapa ya harganya? Saya lupa ini udah bisa beli, bisa menikmati. Yang penting Starbucks gitu kan ya. Siapa sih yang nggak kenal Starbucks? Akhirnya mereka mengeluarkan produk kalengan ini yang memudahkan saya yang suka ngopi gitu, yang mau merasakan kopinya Starbucks, tapi menurut kalau masuk di Starbucks itu dompet saya teriak-teriak, jangan masuk situ, jangan masuk situ, beli yang ini aja, yang pakai ini gitu kan ya. Inovasi, inovasi. Sepertinya Starbucks memahami kantong-kantong menengah ke bawah, jadi mereka mengeluarkan produk ini. Tentunya Starbucks menggunakan data. Starbucks meningkatkan pengalaman pelanggan dengan analisis data. Lagi-lagi dengan analisis data. Meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi. Nah, Starbucks ini menggunakan data dari loyalitas untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, melalui analisis data pembelian, ini Starbucks mampu menawarkan promosi yang disesuaikan dan memberikan rekomendasi produk seperti lewat SMS kita. Kalau WA ada nggak sih? Belum ya. Starbucks promosinya, informasinya lewat ini ya, lewat SMS ya, bukan WA ya. Iya Bu, pakainya SMS Bu. SMS ya. Beda kalau misalnya Traveloka atau apa gitu, mereka biasa lewat WA ya? Atau apa sih? Atau ada nggak sih yang perusahaan-perusahaan yang lewat WA informasinya itu? Ada kayak Aceh Hardware, terus kemudian Oh ya, Bapak. Expo. Hardware. Terus apa lagi? Mereka biasa menawarkan apa ya, Pak, itu ya? Biasanya ada ini Bu, paket diskon ya di akhir bulan atau awal bulan atau pas long weekend gitu. Ada beberapa potongan-potongan harga biasanya. Terus ada produk-produk khusus yang mereka kasih potongan gitu biasanya. Ya, Terus soalnya masuk. penukaran poin ya. Oh ya, poin-poin ngumpulin poin gitu ya. Soalnya Hmm. masuk hardware itu lumayan menguras kantong juga sih. Tapi memang produk mereka bagus. Ya, kalau cari yang terjam berkualitas terus Ya, kalau pulang nggak terus marah-marah ya mending di situ. iya bagus. Produk ya, oh ya. S Hardware ternyata mereka juga melakukan analisis digital, analisis data seperti itu ya, sama seperti Starbucks untuk menjaga loyalitas pelanggannya. Mereka pelanggan ini misalnya kayak di Starbucks, kalau seseorang pelanggan sering membeli kopi tertentu di Starbucks, nah pasti Starbucks akan menawarkan diskon khusus ya pada produk tersebut atau merekomendasikan produk yang serupa yang mungkin menarik untuk pelanggan tersebut ya. Kalau misal Bapak Ibu sering ke Starbucks beli kopi A secara konsisten, ya, nanti akan masuk di SMS-nya tuh. Ada produk serupa yang ini atau mungkin rasa baru, varian baru ini nih. Jangankan Starbucks, mas-mas lalapan aja, 3 kali aja tiga kali berturut-turut kita ke tempatnya itu sudah tahu dia, sudah paham. Mbak, anu ya, ayam penyet paha bawah ya, gitu ya. Itu pedagang kaki lima aja kita 3 kali berturut-turut dari sekian banyak pelanggannya, mereka sudah ingat kita. Apalagi dengan perusahaan yang besar seperti ini menggunakan data di mana kan mereka kan biasa minta nomor HP kita kan, kontak yang bisa saya hubungi. Nah, lewat kontak itu mereka merekomendasikan entah itu harga diskon, entah itu ada produk baru, dan lain sebagainya. Matahari, selamat siang Bu Adriani, selamat ulang tahun. Ada potongan harga khusus untuk Anda, ya kan? Dapat nggak Bapak Ibu yang dari Matahari seperti itu? Itu pasti ada itu. Setiap mau gajian itu pasti ada potongan harga setiap pembelian ini gitu kan, untuk menjaga hubungan dengan pelanggan.
Pembelajaran dari studi kasus ini mencakup pentingnya mengerti kebiasaan pelanggan dan menggunakan informasi-informasi tersebut untuk memberikan nilai tambah. Nah, selain itu juga menyoroti pentingnya program loyalitas, menjaga loyalitas dalam mengumpulkan data-data yang berharga dan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan retensi dari pelanggan. Nah, dari ketiga studi kasus ini, kita belajar tentang kekuatan dari analisis data secara digital dalam berbagai aspek bisnis. Dari personalisasi produk hingga pengambilan keputusan konten dan strategi pemasaran. Nah, masing-masing contoh ini menunjukkan bagaimana pendekatan yang berfokus pada data yang dapat menghasilkan hasil bisnis yang signifikan, baik dalam peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan, atau mengurangi risiko. Meskipun SMS yang kita dapatkan ini belum tentu kita tertarik, tetapi untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, mereka akan terus memberikan kita selamat pagi, selamat pagi terus ya enggak sih? Selamat pagi, halo Starbucks, ada ini, Bu Adriani, awal bulan, waktunya shopping, waktunya belanja, ada potongan harga untuk Anda, ada barang diskon dari S Hardware, dan lain sebagainya. Itu meskipun kita nggak belanja ke sana, tetapi ada hubungan yang terjalin antara pemilik perusahaan dengan kita sebagai pelanggan untuk menjaga loyalitas. Itu analisis data. Nah, Bapak Ibu, ini sebagian kecil contoh perusahaan yang menggunakan analisis data. Saya beri waktu 5 menit Bapak Ibu berpikir. Selain Starbucks, selain S Hardware, selain Netflix, Amazon, kira-kira contoh lain yang menggunakan analisis data. Keberhasilannya, tingkat keberhasilannya seperti apa? Bapak Ibu mungkin bisa searching, terus bisa share ke kita. Saya beri waktu 5 menit. Habis itu kita akan diskusi. Kira-kira selain contoh-contoh yang saya tampilkan, contoh-contoh yang Bapak Ibu ungkapkan, kira-kira ada contoh apa lagi sih? Contoh apa lagi nih yang belum kita tahu dan bisa menjadi wawasan kita. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Saya beri waktu 5 menit mengumpulkan informasi contoh perusahaan yang menggunakan analisis data digital. Silakan. Tidak harus perusahaan luar negeri, dalam negeri juga boleh. Oh ya Bapak Ibu, sebagai tambahan, karena dosen pengampunya itu sebenarnya Pak Hari, bukan saya hanya menggantikan Pak Hari untuk sementara. Jadi, ada video tambahan dari Pak Hari juga membahas analisis data ini. Fundamental tema kita yang malam hari ini, Fundamental of Digital Data Analysis ini, ada video disiapkan sama Pak Hari. Nanti akan saya share di Google Classroom sebagai tambahan referensi untuk Bapak Ibu. Gitu. Sebenarnya ada materi yang Pak Hari sudah siapkan, hanya saja saya nggak bisa kalau materi dibuatkan orang lain, saya nggak paham. Sebenarnya isinya sama, cuman saya butuh penjelasan yang lebih detail sebelum saya mempresentasikan. Jadi saya buat baru. Tapi ketika saya melihat slide PPT dari Pak Hari, itu isinya tidak jauh berbeda, tapi masih lengkap punya Pak Hari. Jadi nanti akan saya upload PPT dan juga video pembelajaran dari Pak Hari tentang Fundamental of Digital Data Analysis ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah ada yang mau menjelaskan contoh dari perusahaan yang menggunakan analisis data digital? Saya, Bu. Silakan Pak Tarigan. Saya panggilnya Pak Tarigan ya. Bisa Pak kan ya? Pak Anta aja. Anta aja, Bu. Pak Anta. Oke, Pak Anta, Anta silakan. ya. Gojek ya, Bu ya.
Gojek tuh saya rasa yang menggunakan data analisis digital, bergerak dari awal mungkin mereka meriset, mendata segala habit dari orang-orang di Jakarta ya, kan mereka pertama kali di Jakarta untuk naik ojek gitu ya. Jadi berawal dari situ, lalu mereka setelah itu berjalan, mereka juga apa namanya menganalisa lagi tentang pembayarannya, bagaimana cara membayarnya gitu. Terus setelah itu berkembang, kita bisa lihat bahwa ada GoPay, lalu akan ada GoFood. Nah, ini emang menarik ya. Jadi dari perusahaan transportasi apa namanya layanan antar jemput ibaratnya akhirnya berkembang menjadi antar jemput makanan gitu ya. Dari antar jemput orang menjadi antar jemput makanan gitu. Lalu berkembang kembali menjadi Gosen, ada Gosen, dia layanannya kembali ke apa namanya, mungkin mereka juga menganalisa bahwa banyak orang akan kirim-kirim barang, terutama dokumen ya. Kalau di Jakarta tuh dokumen ya antara perusahaan ke perusahaan A dan perusahaan B itu cukup signifikan banyak ya. Jadi eh, dan berkembang juga gosennya menurut saya sampai hari ini. Lalu dulu tuh sebelum ada yang ditutup, mereka ada satu bagian mereka tuh bikin go massage, ya go clean kayak gitu-gitu ya. Itu menurut saya juga analisa-analisa mereka yang ternyata sebenarnya kebutuhan di saat itu bagus tapi eh, mungkin secara bisnisnya tidak terlalu berkembang ya, makanya mereka tutup tuh apa namanya kayak go massage itu ya. Dan bagusnya adalah go massage itu setahu saya mereka pakai dari teman-teman difabel gitu. Jadi ada satu hal yang menarik sekali sebenarnya ketika mereka bikin seperti itu, membantu banyak orang-orang difabel yang bekerja gitu. Em, apa namanya berikutnya akhirnya mereka bekerja sama dengan Tokopedia. Ini juga lucu juga ya. Jadi kayak mereka mengakuisisi Tokopedia, bekerja sama atau mengakuisisi Tokopedia, dan akhirnya bisnisnya semakin berkembang. Nah, berkembangnya bisnis mereka ini kita tahu bahwa mereka juga pasti dengan sangat apa namanya detail di dalam menganalisa dari setiap pergerakan ataupun dari setiap tahun perkembangan bisnis mereka gitu sih. Oke, terima kasih Pak Anta. Gini, sebagai pengguna Gojek ya Pak ya? Betul, Bu. Oh iya, pengguna Gojek. Eh, Sering menggunakan jasanya Gojek yang mana Pak? Dua-duanya, Gojek Motor sama Gokar saya gunakan, dan GoPay juga pasti ya. GoPay untuk pembayaran semua platform, dan bagusnya sekarang mereka kan bikin Bank Jago tuh ya. Mm-mm. Gitu. Jadi udah apa namanya saya buka rekening di Bank Jago dan bisa transfer, akhirnya bisa 100 transfer per bulan ke mana aja. Nah, itu dia. Nah, itu saya tidak mengikuti perkembangan Gojek sampai segitunya karena bukan pemakai Gojek. Bukan pemakai Gojek, pakainya Shopee Food gitu. Shopee Food, pakainya Shopee Food. Nyari yang murah gitu kan. Teman-teman kan teman-teman membandingkan Gojek, Hmm. GoFood, Shopee Food. Jadi kita pasti nyari yang lebih murah ya. Tapi untuk bertahan dari sekian banyak Gojek-Gojekan di luar sana, udah banyak kan aplikasi-aplikasi yang sejenis. Kalau kita di Ya. Malang itu ada yang baru. Bapak Ibu di sini ada orang Malang nggak? Ada tuh yang baru sesudah Maxim, ada lagi tuh yang keluar lebih baru lagi gitu di Malang. Kalau Hmm. di Jakarta selain Gojek apa Pak? Ada Maxim, ada untuk transportasi ya, ada Gojek, ada Maxim, ada InDriver, ya ada Grab udah pasti, apa lagi ya, itu sih yang saya tahu ya. Tapi yang masih tetap kuat adalah Gojek sama Grab. Oh ya benar, InDriver baru tuh di InDriver Malang ya. itu. InDriver benar. Bajunya kayak hampir sama kayak Gojek. Gitu. Betul, betul. Ah ya itu yang baru. Hmm. Itu yang baru ya. Eh, Pasti mereka menggunakan ini ya Pak ya, analisis data. Nggak mungkin mereka tahu perilaku konsumen kalau nggak menggunakan analisis data. Terima kasih Pak Anta. Pak Ya. Anta. Ya saya kayak lidah saya kayak keluh kalau bilang Pak Anta ya Pak. Tarik. Terima kasih Pak Anta atas Ya. ini
share-nya tentang Gojek. Saya sebagai bukan pengguna Gojek jadi tahu oh, sampai sedetail itu ternyata Gojek mengembangkan. Sebab Iya. di Malang waktu itu ketika Grab keluar itu Grab yang lebih mendominasi daripada Gojek. Gitu. Hmm. Nah, ketika Maxim keluar, kita kalangan mahasiswa nih ya, pasti nyari yang ini. Jadi Maxim lagi tuh yang lebih murah. Hanya saja kendalanya di Maxim tidak bisa apa ya? Dia harus cash gitu loh. Kalau mau top up itu harus ke kantornya dan kantornya itu jauh. Nah, itu kendalanya Maxim. Gitu. Kalau kami di Malang mahasiswa lebih memilih Maxim atau enggak Grab gitu. Tapi saya kurang tahu mungkin Bapak Ibu ada yang di Malang di sini yang pecinta apa memang sudah loyal ke Gojek pakainya Gojek. Jadi kalau kami di Malang nih karena Malang kan kota pendidikannya Pak, lebih banyak mahasiswanya, ada yang baru yang lebih murah, kita akan berpindah. Meskipun sebenarnya layanan Gojek itu sudah lengkap, tapi kalau dirasa di kantong kami berat mahasiswa, kami akan pindah ke yang lain gitu. Sampai tidak tahu ternyata Gojek selengkap itu sampai bisa mau buka rekening ternyata bisa pakai Gojek gitu kan ya. Iya. Terima kasih Pak Anta. Ya, sama-sama. Ibu ada lagi yang mau share silahkan. Pak Tono, Pak Aji mau share silakan. Baik, malam Bu Adrian. Selamat malam. Jadi saya tahu Bu Adrian dari matkul e-learning ya, pendidikan agama Kristen dengan Pak Daud, Pak Mayong. Jadi kalau kita ketahui memang data digital analytic ini memang sekarang lagi tren dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk bisa mengetahui konsumen mereka dan bisa meningkatkan kinerja mereka secara efisien dan efektif. Contoh, kalau kita lihat contohnya di Amazon ya, di Amazon kalau kita suka dengan buku apa, dia akan menawarkan produk-produk yang sesuai. Contoh, kalau kita berkaitan dengan buku-buku psikologi, maka dia akan menawarkan produk-produk buku-buku psikologi yang lagi bestseller, Bu. Begitu, kalau saya amati begitu. Jadi sehingga memancing pembeli itu untuk beli lagi buku yang selanjutnya. Dan itu dipakai juga untuk perusahaan-perusahaan lain, seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Antariksa kan, oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti yang tadi dikatakan begitu. Jadi kalau menurut saya semua sudah mulai memakai data digital analytic, ya kan? Jadi semua sudah mulai memakai. Jadi kembali lagi kepada siapa yang dapat lebih memahami konsumen, bagaimana bisa mengubah keinginan menjadi kebutuhan, bisa menyentuh akar emosional mereka lebih dalam lagi, disesuaikan dengan budaya begitu. Jadi kalau saya amati semua sudah mulai memakai data digital analytic, Bu. Jadi pada akhirnya kembali kepada kompetisi. Bagaimana siapa yang lebih jitu lagi, bisa lebih memahami lagi, bisa menerapkan strategi. Makanya di matkul kami, selain kami belajar juga data digital analytic, kami juga mempelajari strategic marketing, Pak Bukori. Seperti demikian, Bu. Itu saja yang saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang perusahaan-perusahaan besar itu berbasis digital. Untuk tidak hanya untuk bertahan tapi juga untuk berkembang dan bersaing tentunya. Seperti contoh Traveloka, sering pakai Traveloka kan Bapak Ibu, Traveloka dulu kan nggak ada penginapan kan, sekarang ada penginapan. Terus apalagi ya tambahan Traveloka itu sekarang sudah banyak ini ya menu-menunya di Traveloka itu. Traveloka apa aja ya? Menu tambahan-tambahan di Traveloka itu. Kayaknya antar jemput barang atau apa ya? Antar pinjam sewa-sewa mobil nggak sih atau apa gitu di Traveloka ya itu tentu menggunakan analisis data. Satu lagi Bu Aryani, terima kasih Pak Aji. Terima kasih kesempatannya, Bu. Menurut saya contoh perusahaan yang sukses menggunakan data digital analitik itu misalnya Telkomsel, menurut saya karena sudah melakukan personalisasi layanan. Nah, ini kan pasti menggunakan data digital dan analitik ya, Bu, untuk memprevensi pelanggan secara individu. Jadi mereka bisa menyajikan layanan itu secara lebih personal sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian menurut saya Telkomsel juga sudah pasti menggunakan penggunaan teknologi data yang sangat besar dalam menganalisis cara-cara yang mereka kumpulkan, misalnya
melakukan analisis statistik, melakukan analisis-analisis seperti tadi yang disebutkan, itu juga pasti mendapat wawasan yang berharga untuk Telkomsel. Jadi itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Haryani. Ini Telkomsel meskipun mahal juga tetap jadi pilihan utama masyarakat, apalagi masyarakat pedalaman. Mungkin Bapak Iya. Ibu yang di kota, mohon maaf Pak Aji, posisinya sekarang di mana? Saya di Sidoarjo, Bu. Oh, Sidoarjo. Ya. Kalau kita di kota-kota besar ini pilihan banyak ya. Tapi kalau saya yang di Sulawesi Tengah, pedalaman, tambang, itu adanya Telkomsel. Meskipun mahal, itu sangat mencekik biayanya Telkomsel itu tetap menjadi pilihan karena nggak ada yang lain ya, karena nggak ada yang lain jadi adanya cuma itu, pakainya itu ya. Jadi kenapa Telkomsel sekarang masih bertahan ya, selain menggunakan analisis data yaitu tadi ya, satu-satunya menjangkau. Ini kan salah satu strategi kan ya. Salah satu strategi tidak hanya menggunakan analisis data apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, karena paketan-paketannya semakin ke sini juga semakin banyak. Paketan Zoom dipecah-pecah. Dulu hanya paketan internet, tapi sekarang Zoom. Dulu ada paketan malam, sekarang ada Zoom khusus untuk Instagram, khusus untuk YouTube, sosial media, khusus untuk corporate. Jadi ya dipecah-pecah lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan salah satu strategi juga mereka ya menyasar pelosok. Oke. Saya nggak tahu kenapa, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan kenapa Telkomsel berani masuk ke pelosok. Apalagi tempat saya nih, daerah tambangnya hutan, tapi mereka berani masuk Telkomsel. Ayo, Bapak Ibu ada yang bisa share? Iya, Bu Mungkin Haryani. untuk pengoptimalan jaringan dan layanan itu tadi, Bu. Jadi bisa lalu lintas data dan kualitas layanannya sendiri itu yang paling penting mungkin untuk Telkomsel. Jadi mereka bisa mengidentifikasi areanya, mungkin di mana diperbaiki, di mana perlu peningkatan yang diperlukan. Oke, jadi mereka bisa ini ya dengan mudahnya gitu ya memperbaiki kalau misal ada layan dan sebagainya. Ada lagi tambahan dari Bapak Ibu? Kira-kira kenapa Telkomsel berani masuk ke pelosok? Ibu Puspita? Iya, Bu. Iya, karena pastinya setiap perusahaan punya visi misi ya, Bu. Ya. Dan perusahaan selalu ingin meningkat lebih lagi. Jadi em, dalam perusahaan Telkomsel mereka berani untuk istilah bayar harga masuk ke pelosok dengan memberikan fasilitas yang terbaik. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, untuk mencapai visi atau tujuan dari perusahaan itu ya Bu Puspita ya. Jadi mereka berani membayar gitu ya, berani masang, padahal itu kan nggak murah tuh masang-masang yang seperti itu ya. Masang-masang ke pelosok-pelosok seperti itu bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka demi tujuan ya, kembali lagi ke tujuan perusahaan itu seperti apa, mereka pasti akan melakukan gitu ya. Oke, seperti itu. Contoh-contoh dari Bapak Ibu, terima kasih untuk contohnya, untuk komunikasinya malam hari ini. Saya tidak akan sampai ke 8:30. Saya tidak akan sampai ke 8:30. Saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu kita diskusikan lagi? Nanti saya akan upload lagi ya materi dari Pak Harim. Saya akan upload PPT-nya dan juga video dari Pak Hari. Saya akan upload di Google Classroom setelah ini. Ada yang perlu kita diskusikan lagi, Bapak Ibu? Cukup. Sudah, Bu. Sudah. Pak Dadang? Cukup sepertinya, Bu. Cukup sepertinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga apa yang sudah kita sharekan malam ini bisa menjadi wawasan untuk kita, tambahan untuk kita. Kemudian jangan lupa
link reviewnya ya Bapak Ibu ya, diisi untuk malam hari ini. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Terima selamat kasih, Bu. malam. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.